perayaan Idul Adha, sejumlah penumpang kembali memenuhi stasiun Pasar Senen. Mereka memanfaatkan libur panjang untuk kembali ke kampung halaman. Warga ingin menikmati libur bersama keluarga di kampung halaman sembari merayakan Idul Adha. 31 keberangkatan kereta api dari stasiun Pasar Senen akan melayani penumpang dengan destinasi favorit Yogyakarta, Tegal, Semarang, dan Surabaya. Untuk mengetahui situasi di stasiun Pasar Senen, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Selamat siang Triksi, besok sudah Idul Adha. Masih samakah kepadatan penumpang di stasiun Pasar Senen dengan yang kemarin? Iya, Okta, kalau terkait dengan kepadatan masih ramai dan juga padat, apalagi tadi ketika menjelang keberangkatan ya, tadi pagi sampai menjelang pukul 11 siang itu tadi cukup padat di stasiun Pasar Senen ini. Tapi kalau saat ini kalau dilihat memang sudah agak sedikit lowong atau sepi meskipun masih ada beberapa orang yang baru berdatangan karena memang akan ada keberangkatan ke Jombang pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Jadi memang sudah masuk ke dalam antriannya, Okta, jadi sudah tidak terlihat lagi antriannya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat di ruang tunggu, lalu kalau misalnya melihat di ruang tunggu yang di sebelah sana di belakang, itu juga sudah penuh dipadati oleh penumpang yang menunggu jadwal keberangkatannya, yakni yang terdekat lagi nanti ada di pukul 13.30 ke arah Blitar. Nah, kalau misalnya kita melihat dari data yang disampaikan dari Daop 1, memang masih ada peningkatan di hari Minggu ini. Jadi kalau dibandingkan dengan akhir pekan biasanya memang meningkat. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan hari Sabtu, Okta, peningkatan penumpangnya jauh lebih banyak pada hari Sabtu. Sudah terjadi puncak keberangkatan ataupun juga perjalanan ya dari penumpang yang akan melakukan pulang ke kampung halamannya, yakni di 38.471 penumpang dan okupansinya sudah 100%. Tapi kalau pada hari Minggu ini okupansinya hanya 90% meskipun sebenarnya masih padat ya. Jadi masih ada beberapa slot ataupun juga ketersediaan tempat duduk sebenarnya yang masih bisa dipilih ataupun juga dipesan oleh penumpang yang ingin melakukan perjalanan. Pada hari ini dari Daop 1 setidaknya ada 33.200 penumpang dan dari stasiun Pasar Senen sendiri ada 16.200 penumpang yang akan melakukan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing ataupun juga daerah favoritnya seperti misalnya Yogyakarta, Semarang, kemudian ada yang ke Bandung, ke Surabaya. Nah, Okta, kalau tadi kami juga berbincang dengan salah satu penumpang yang mengatakan bahwa dirinya baru membeli tiket 4-5 hari yang lalu, yang berarti ini memang masih ada spot ataupun juga ketersediaan tempat duduk untuk masyarakat bisa melakukan perjalanannya pada hari ini ataupun juga pada hari Senin esok hari ya. Jadi masih ada ketersediaan tempat duduk sehingga juga tidak perlu khawatir bagi masyarakat yang baru mau melakukan perjalanan pulang. Tapi kalau misalnya terkait dengan arah balik atau nanti misalnya dari daerah kembali ke Jakarta, nah ini yang dikatakan sudah penuh. Bahkan kalau misalnya kita melihat kemarin dari penumpang-penumpang yang juga sudah melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen, mereka bercerita untuk bisa mendapatkan tiket mereka persiapannya dari 1 bulan yang lalu. Jadi untuk bisa mendapatkan tempat duduk yang sesuai, kemudian juga jam perjalanan yang sesuai, maka mereka mempersiapkan dari 1 bulan yang lalu, mengingat bagaimana pada saat Idul Fitri ini mereka kehabisan tiket. Maka dari itu juga kemarin bisa dikatakan sudah puncak perjalanan, Okta dan juga saudara, untuk penumpang-penumpang masyarakat yang melakukan perjalanan melalui kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen maupun juga di area Daop 1, yakni dari stasiun Gambir, lalu kemudian ada stasiun Cikarang dan juga stasiun Jatinegara. Tapi memang kalau bisa dibandingkan di area Daop 1, stasiun Pasar Senen inilah yang menjadi puncak ataupun juga menjadi tempat yang paling favorit untuk didatangi oleh penumpang ataupun juga menjadi tujuan awal penumpang untuk melakukan perjalanan, karena dari tipe kelasnya maupun juga dari ketersediaan kereta api bisa dikatakan di stasiun Pasar Senen ini memberikan pilihan ya yang lebih banyak dibandingkan dari stasiun-stasiun lain, dan juga memang dari berbagai daerah masyarakat yang bukan hanya dari Jakarta saja, ini semuanya rata-rata berkumpul ke stasiun Pasar Senen karena memang ada komuter lain maupun juga ada transportasi umum yang kemudian menjangkau ke stasiun Pasar Senen sehingga memudahkan mereka untuk melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen. Ya baik, masih ramai dan padat dengan penumpang di stasiun Pasar Senen. Hari ini akan ada 16.200 penumpang yang akan berangkat ke sejumlah destinasi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia melaporkan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.
Saudara, memasuki libur akhir pekan dan Hari Raya Idul Adha, arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau mulai dipadati kendaraan dari arah Jakarta. Beginilah kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kendaraan dari arah Jakarta mulai memadati kawasan Puncak. Untuk membatasi dan mengurai antrean kendaraan, Satlantas Polres Bogor akan memberlakukan sistem ganjil genap serta sistem one way atau satu arah ke puncak yang dilakukan secara situasional. Untuk mengetahui situasi di kawasan puncak, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Niko, selamat siang. Jadi bagaimana situasi arus lalu lintas saat ini? Kemudian bagaimana penerapan ganjil genap saat libur Idul Adha? Ya, Okta dan juga saudara, di siang hari ini, satu hari menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, situasi dan kondisi di Simpang Gadok, Jawa Barat ini sudah mulai terpantau ramai lancar. Apabila dilihat dari sekitar saya saat ini, kendaraan-kendaraan yang didominasi dari arah Jabodetabek ini sudah mulai mengarah ke arah kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Adapun kepolisian juga baru saja sekitar 15 menit yang lalu ini memberlakukan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Dan ini berarti ada kepadatan-kepadatan di titik-titik tertentu yang mengarah ke arah ke Puncak, Jawa Barat ini yang menjadi latar belakang atau diputuskannya untuk diberlakukan sistem rekayasa arus lalu lintas one way ini. Adapun pemberlakuan sistem arus lalu lintas ini diberlakukan secara situasional apabila terlihat atau terdata ada kepadatan-kepadatan peningkatan volume kendaraan di titik-titik tertentu, maka kepolisian akan langsung memberlakukan sistem satu arah atau one way. Dan untuk ganjil genap sendiri, ganjil genap ini sudah diberlakukan di kawasan Gadok, Jawa Barat, kawasan Puncak Gadok, Jawa Barat ini sejak pukul 6 pagi tadi, dan hingga saat ini apabila kendaraan Anda yang berplat nomor ganjil saat ini adalah tanggal 16 Juni 2024 dan artinya kendaraan dan berplat nomor ganjil yang akan mengarah ke Puncak Bogor, Jawa Barat ini akan diputar balikan di Simpang Gadok, Jawa Barat oleh pihak kepolisian, dan tidak ada penilangan atau sanksi yang diberlakukan oleh pihak kepolisian kepada kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan plat nomor genap pada hari ini. Adapun ada dua titik yang menjadi concern atau perhatian Anda apabila Anda ingin menghabiskan waktu liburan Anda di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, yakni ada kawasan Megamendung dan juga Cisarua. Kawasan Megamendung dan Cisarua ini merupakan dua titik yang berpotensi terjadi kepadatan dan juga berpotensi terjadi peningkatan volume kendaraan di titik-titik tersebut. Dan yang terakhir, apabila Anda ingin menghabiskan waktu libur Idul Adha Anda di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, jangan lupa untuk memeriksa kendaraan Anda dan juga untuk memeriksa terus kelengkapan kendaraan Anda, dan juga apabila Anda sudah dalam perjalanan menuju Puncak Bogor, Jawa Barat, Anda juga harus terus mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga arahan petugas di lapangan agar Anda selamat sampai tujuan. Okta. Ya baik, siang ini masih ramai lancar, tapi memang antisipasi dilakukan dengan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap, jadi perlu diperhatikan bagi Anda saudara yang akan menuju ke kawasan Puncak dan plat nomornya ganjil ini nanti bisa diputar balikan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan melaporkan dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Menyandang kebutuhan khusus atau disabilitas bukan berarti tidak mampu berkarya. Di Yayasan Fokus, teman tuli Balikpapan membuktikan mampu menjadi mentor bagi orang normal hingga membuka lapangan pekerjaan. Informasi lengkapnya usai jeda. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo? nah itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Seminggu banyak kerjaan, bikin pegel badan-badan. Waktunya GPU. Gosok, pijat, urut.
Betul. Happy kan? Buruan, hangatkan saluran pernafasan dengan tolak angin batuk. Diformulasikan dari tolak angin ditambah tini, valerian, dan herba lain. Tenggorokan lega, dahak reda, gatal sirna. Tolak angin batuk, cara pintar atasi batuk. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Siap bakso ya. Masuk angin, minum Hada Angin. Baru, bantu redakan gejala masuk angin, bantu pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Yang penting buat kami, Toast to Bar dan Rock Climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water, bantu memperkuat otot. Kamu fresh banget. Ini loh, baru Fresh Care Smash Matcha 4-in-1, double inhaler yang unik, glow in the dark. Yang fresh, Fresh Care Matcha. Kalau kamu, matcha tepangku. Hai Ongli, kamu fresh banget. Ini loh, baru Fresh Care Smash Matcha 4-in-1, double inhaler yang unik, glow in the dark. Yang fresh, Fresh Care Matcha. Kalau kamu, matcha tepangku.